Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dalam Katanya Kultum, wadah pembelajaran ala-ala Kultum yang fokus mengangkat permasalahan maupun isu-isu maupun pengalaman, sharing pengalaman yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Ya, tapi kita hari ini adalah flashback mengenai pengalaman kami saat menunaikan ibadah haji lewat jalur Backpacker mandiri. Dan kejadiannya adalah tahun 1999. Udah lama, ya, 24 tahun. Masa Krismon Indonesia sedang sangat hebat-hebatnya ya, dan mungkin langsung saja kita akan coba sharing secara bersama-sama flashback pengalaman kita waktu itu ya. Mungkin yang sekarang sering menjadi pertanyaan adalah waktu itu apa ya alasan kita untuk memilih jalur atau cara menunaikan ibadah haji lewat program atau mandiri backpacker. Saya nggak ada alasannya ya, kalau anunya itu ya kita GR-nya dipanggil Allah yang untuk haji. Jadi saya diajak teman gitu aja. Kamu saya aja, istri saya aja ya. Tapi saya tuh diajak teman untuk haji. Ya, tapi di luar di atas itu saya rasa juga insya Allah ya seperti GR, kita GR bahwa Allah memanggil kita untuk haji, panggilan yang cepat ya. Karena keputusan untuk ikut haji atau menunaikan ibadah haji pada waktu itu sangat cepat ya. H-14 dari hari Arafah. H-14 itu baru kita memutuskan untuk berangkat haji. Ya, di mana haji reguler yang udah berangkat. Kloter 1 sudah berangkat. Kloter 2 juga udah kloter 2. Berita sudah ramai di media. Udah kloter 2. Ya. Jadi jemaah haji Indonesia udah berangkatnya udah ke Mekah bukan Madinah. Dan kita baru ayo gitu. Ya, ayo ikut, ayo. Ya. Kemudian waktu itu bagaimana ya prosedur pertama yang kita jalani? Jadi kita itu waktu itu 23 atau 21 orang ya? 23 orang. Ya, kita kumpul waktu itu, ngumpulkan paspor, terus uang muka lah tanda kutip gitu, $500 waktu itu ya, masing-masing per orang, jadi kita berdua jadi $1.000 ya. Itu kita kumpulkan, kemudian di H-14 itu ya, H-13, H-12 itu berangkat ke Jakarta, salah satu berdua dari kami itu, dari 23 itu, ya ngecap paspor itu dengan visa haji. Jadi tanpa visa haji jangan coba-coba. Jadi kita kalau mau haji harus ada cap visa haji di paspor. Ya, dan tanpa manasik ya. Artinya dari sisi kalau administrasi keberangkatan kita manasik kan harus belajar sendiri-sendiri lah. Terwakilkan oleh pimpinan rombongan kita lah. Kalau itu pimpinan rombongan kita dalam mengurus visa maupun sebenarnya bukan pimpinan, jadi kita bagi-bagi tugasnya. Ya, ada yang ngurus visa, nanti ada yang ngurus hotel, ada yang ngurus ini segala. Dan waktunya berangkat, kemudian kita berangkat lewat jalur. Jadi gini. Transit 3 tempat. Ya, 3 tempat. Kan karena namanya mandiri backpacker dan dadakan itu. Jadi 3 itu mandiri, backpacker, dadakan. Jadi H-14 baru punya keinginan, H-13 kumpul, H-12 bisa dicap, terus langsung cari tiket. Terus saya dapatnya tiket itu yang paling murah waktu itu adalah kita berangkat dari Jakarta ke Singapura ke Kairo Jeddah. Pulangnya gitu lagi. Yang Jakarta Singapura PP-nya saya lupa pesawat apa itu. Nah, kemudian yang dari Singapura Kairo Jeddah pulang pergi itu pakai Egypt Air. Itu yang waktu itu detik itu paling murah. Ya, itu transportasi transportasinya ya. Untuk transportasi darat sampai dari Jeddah ke Mekah, kemudian ke Madinah, dan kemudian menginapnya di Mekah. Penginapan di Mekahnya seperti apa ya waktu itu pengurusannya? Ya, jadi kita kan bagi tugas ya, 23 orang itu. Kalau yang ibu-ibu kan ya ikut aja. Kita beberapa laki-laki itu kita bagi tugas. Saya waktu itu bersama dengan salah satu orang, begitu mendarat pesawat di Jeddah di Bandara Internasional Haji waktu itu nama begitu, Madinah belum dipakai, belum ada kalau nggak salah ya, sebelum belum ada kereta api cepat apalagi. Nah itu kita langsung di Bandara Jeddah itu membeli tiket bis untuk jamaah haji khusus. Memang itu namanya waktu itu Bandara Haji. Nah, kita beri tiket bis dari Jeddah ke Madinah, Mekah Madinah,
Madinah, Jeddah gitu. Itu udah H-7 kalau pokoknya udah batasnya dekat dengan batas waktu orang boleh masuk ke Mekah untuk suasana haji itu. Kemudian kedua, kita harus juga beli tiket atau kupon untuk tenda. Tenda di Mina itu bayarnya 7 hari. Jadi ini paket ini Paketnya 7 ya, hari. pemerintah saja gitu. Meskipun kita nggak menempati kayak orang jemaah haji Indonesia kan kebanyakan langsung ke Arafah hari H-1 ya. Itu kita beli tiketnya kuponnya Mina itu, tenda Mina dihitungnya 7 hari waktu itu. Ya, jadi penginapan di Mekah? nah belum ini. Tenda satu lagi kita harus beli kupon untuk tenda di Arafah. Kalau Arafah itu hitungannya 1 hari. Waktu itu ya memang alhamdulillah lebih murah dibanding sekarang. Dulu kan tendanya belum seperti sekarang kan. Sekarang udah anti api ya segala macam. Lebih mahal kalau sekarang. Dulu lebih murah. Penginapan di Mekah tadi? Nah, kemudian penginapan di Mekah. Jadi kan kita naik dari Jeddah, kita naik bis ya waktu itu, masih ingat ya. Naik bis ke Mekah. Di Mekah itu diberhentikan waktu itu di Maktab 8. Paspor kita ditaruh di Maktab 8. Orang jemaah haji Indonesia. Karena kita waktu berangkat kan ngecapnya di kedutaan Arab Saudi di Jakarta. Jadi ada kerjasama itu. Ternyata pemerintah Indonesia dan pemerintah Saudi yang ini kita dianggap itu kita ditempatkan di situ turunnya. Tetapi teman-teman nggak mau di situ, pingin itu di Asia ya jauh banget dari masjid. Kita ke Mekah. Kemudian kita bagi-bagi. Ibu-ibu nunggu kita diturunkan di hotel apa itu, depan Hotel Hilton ya, tapi suasananya beda sekarang ya. Beda sekali. Ya, di dekat Hotel Hilton turun, barang-barang turun situ, ibu di situ ada bapak-bapak sedikit. Kemudian kita bagi tugas untuk cari hotel yang paling miring kan, paling harganya paling miring dekat. Sebenarnya kita cari paling dekat. Kalau haji itu paling dekat, kalau nanti nah kemudian kita bagi, saya dengan teman saya ke sana sini, jadi ada berapa tim itu, akhirnya kumpul lagi, ketemunya itu ada rumah penduduk di Gororoh waktu itu ya. Gororoh atau Kororoh, orang Arab itu nggak bisa bilang ya. Masjidil Haram sekarang sepertinya sudah. Kelihatannya udah nggak ada sekarang itu. Tahun 99 itu dari rumah penduduk itu kita itu keluar jalan ke gang itu sedikit, bukan gang, ada jalan mobil juga. Turun itu ada lantai 2-nya marwah. Ya. Deket itu ya. Ya, meskipun Haji Akbar waktu itu ya, tapi Haji Akbar itu Jumat. Ininya jamaah yang haji tidak sepadat sekarang ini. Padat, cuman orang Indonesianya sedikit. Ya, orang Indonesia sedikit. Orang Indonesianya tidak sebanyak sekarang karena ya, kuotanya hanya dipakai sepertiga ya. Iya, hanya sedikit karena kenapa tadi karena kenapa kita bisa ngecap di Arab kedutaan Saudi ini belum tentu bisa terulang lagi sepanjang sekarang. Ya. Waktu itu kan tahun 98 itu 8,4 juta. Nah, tahun 99 naik jadi 27.400 itu biayanya, ongkosnya itu. Ya naiknya 3,5 kali lipat. Padahal kondisi ekonomi sedang lagi susah. Jadi jatah kita kuota orang Indonesia 180.000 waktu itu, yang berangkat itu hanya sekitar 70-an ribu. Nggak sampai 90, setengahnya gitu. Gitu. Jadi ya di sana memang pedagang-pedagang pada nanya mana saudara orang Indonesia. Kita orang Indonesia terkenal suka belanja, terus waktu itu sedikit. Kalau negara lain normal, penuh itu Haji Akbar. Kalau dari sisi total biaya yang kita keluarkan waktu itu, misalnya dibandingkan dengan, atau kalau kita bandingkan dengan yang kita keluarkan, kalau di luar oleh-oleh gitu ya. Di luar oleh-oleh? Kalau nggak beli banyak juga, tapi kalau itu kira-kira sama dengan ini 2 orang. Jadi 27 satu ya. ONH. Ya, 27 juta itu bisa berdua waktu itu. Alhamdulillah murah. Alhamdulillah. Itu satu berkah yang kita sangat rasakan ya, dari sisi biaya, dari sisi kelancaran pengurusan. Alhamdulillah semuanya lancar untuk waktu itu. Menjalankan ibadahnya juga tidak ada kendala yang berarti. Tidak ada kendala ya. Ya, jadi simpulannya seperti apa itu? Apakah recommended untuk mungkin jamaah calon jemaah haji yang saat ini mempunyai masa tunggu yang lama, kemudian keinginan untuk segera melaksanakan ibadah haji itu sudah sangat tinggi ya, dan kemudian berpikir untuk alternatif bagaimana ya kalau backpacker, recommended nggak?
Saya kalau untuk saat ini hampir pasti tidak bisa kelihatannya, iya. Itu tapi nggak tahu ya nanti. Tapi kalau saya bilang sih tidak Banyak recommended. tantangan, lebih banyak tantangan. Banyak tantangan. Ya. Jadi sebenarnya belum soal biaya, pasti enggaknya tuh belum tentu. Kalau yang Wena Plus itu atau ini, ya, jelas, ya kalau yang seperti kita dulu itu sekarang ada program namanya Furoda yang resmi. ya. Dulu belum ada Furoda, belum ada. Ya. Nah dulu belum ada. Jadi sekarang itu Furoda ya kalau yang punya uang ya rekomendasi ya ikutlah Furoda. Ya. Dan lagi kan gini, kita rombongan 23 orang itu kan sebagian besar itu pengusaha. Dan Dia pengusaha. sudah sering. Bukan hanya sudah sering, mereka itu memang tidak punya tidak punya waktu untuk daftar itu apalagi sekian tahun jauh nggak bisa. Mereka banyak pengusaha yang sibuk sekali dan baru 2 minggu 3 minggu sebelum hari H itu baru aduh saya sempat kayaknya Haji meninggalkan kerjaan saya selama katakan 12 hari atau 14 hari. Kita dulu berapa hari? 17. Bukan 17 hari total dari berangkat sampai pulang. Ya. 17 hari kita itu. Jadi mereka memang pinginnya mepet gitu. Nggak bisa. Jadi kalau rekomendasi itu yang seperti kita lakukan memang nggak cocok untuk kita ini. Sebenarnya untuk kita juga nggak cocok. Ya. Tapi alhamdulillah kok kita bisa mendapatkan yang murah. Kelancaran. Iya, alhamdulillah kelancaran. Karena tahun berikutnya berangkat lagi. Tidak sukses kita. Wah, tidak dari sisi biaya. Dari sisi tidak biaya sukses lebih kita. tinggi ya. Wah, ya jadi biaya per orangnya itu sama dengan biaya Wena Plus. Ya, dengan ketidakjelasan di awal. Tidak ya. pasti berangkat, Tidak pasti visanya nggak ya, dapat. belum Nggak bisa dapat ngecat visa. visa di kedutaan Indonesia. Iya, Kedutaan Arab Saudi di Indonesia. Ya. Bermasalah, banyak masalah. Ya, Ya. Sabar saja untuk yang masih lama antriannya, mudah-mudahan segera dimudahkan ya, Ya, untuk mudah-mudahan. bisa menunaikan ibadah haji dengan jalur mungkin yang lebih baik atau Ya, jalur yang normal aja. normal atau Wena furoda. Plus atau Furoda. Furoda, ya. Itu saja mungkin sharing pengalaman kita haji di masa resesi, dan kita akhiri dan mengucapkan Alhamdulillah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.